Pada kesempatan kali ini, kami akan mewawancara salah satu dari peserta reuni Akbar kelompok 72 dan IPD 77. Sebelum ke pertanyaan, boleh kiranya Bapak untuk bisa kenalkan diri secara singkat. Nama saya Afif. Saya adalah putra dari ulama besar yang kita kenal, yaitu Buya Profesor Dr. Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Saya hadir di Dolstor pertama kali diantar oleh langsung oleh ayah anda saya, oleh Buya Hamka, persis sampai di Dolstor pada saat usia saya itu lulus SMP. Saya bawa ke kantor. Buya Hamka itu anaknya semua 10 orang. Saya nomor 9. Kemudian saya dengar motor itu sudah lama. Banyak sekali. Guru ngaji saya itu alumni Godor. Pernah dengar Kholis Majid? Iya, betul. Itu juga termasuk guru ngaji saya. Ada tiga tokoh sama pada Godor pada saat itu yang seperti menjadi anak angkatnya Buya Hamka, dan itulah guru ngaji saya. Di antaranya itu Kholis Majid. Bagaimana sosok Buya Hamka sebagai seorang ayah anak beliau? Buya Hamka itu yang saya rasakan betul-betul merupakan guru saya, dan apa yang dia sampaikan, dia mengajarkan kepada kita itu betul-betul terbukti belakangan saya rasakan. Mungkin Anda tak pernah dengar namanya Shouki Bek. Shouki Bek adalah penyair Mesir. Kalau kita belajar mahfudzah itu nanti ketemu Shouki Bek. Oh iya. Ya. Ada syairnya yang saya masih ingat. Wanadatka ummuka ya bena Adam. Ada yang apa? Bagian Mosul haulaka. Ada lihat. Ya, Ada aku nasururat. Terus Idris ala amalin takunu idan fi yaumi mautika ya betul. yabkuna haulaka mutadassiman sa'idan. Itu diajarkan pada saya. Dia bilang, tahu ya artinya kan? Wah, itu Shouki Bek. Jadi ketika ibu melahirkan kamu itu menangis. Semua bayi begitu lahir nangis. Nanti kalau melahirkan bayimu nangis, kalau dia tertawa, wah itu gawat. Itu hari semua. Hari semua. Jadi bagian wan nasu haulaka ya aku nasururan, sementara orang di sekelilingmu tertawa gembira kan lahir bayi. Nah kemudian Idris ala amalin taku impihi tidak, berusahalah kamu dengan amal ini, kata Shouki Bek, dengan amalmu, dengan apa namanya, kinerja kita selama hidup beribadah, hablum minallah dan hablum minan nas, takunu bihi idzan, akan suatu saat kamu menjadi fi yaumi mautika, dalam ketika kamu mati, yabkuna haulaka, justru orang di sekeliling kamu menangis sementara wajahmu tersenyum. Jadi katanya, saya waktu masih seperti kamu ini, masih remaja. Kamu tahu apel nggak? Apel. Iya. Tahu sampai apel. Nah, kalau saya tahu apel, awal ibu ya, apel.
di kamar saya nyisir dulu, wah gagal dulu. Oh kamu katanya, kamu mau ketemu orang yang kamu cintai ya? Terus dia bilang gini, kamu bisa berrekayasa wajahmu untuk ketemu orang yang dicintai. Kamu berusaha berrekayasa wajahmu ketika kamu mendapat undangan. Nah, kamu berekayasa penampilanmu pada saat nanti saya dapat menghadiri undangan kan. Kamu bisa tersenyum meskipun yang kamu salamin itu pacar kamu yang jadi pengantin. Nah, jadi tersenyum. Oh, saya akan tersenyum. Itu kita berrekayasa. Ya, kemudian katanya itu bisa kita merekayasa penampilan kita besok, penampilan kita nanti malam, bersenyumnya kayak apa, nanti kita ngajak dulu nanti senyumnya kayak gini gitu kan. Itu kita bisa melakukan itu. Tapi katanya ala amal satu kita mau kita. Nah, coba kamu merekayasa wajahmu pada saat kamu jadi mayat dan jadi jenazah. Nah, bagaimana kita mau jadi jenazah? Oh, sebelum begini, jadi jenazah ya. Nah, itu udah mudah katanya. Itu bisa agar senyummu itu kalau kamu hidupnya bagus. Alhamdulillah wa alhamdulillah melakukan obrolan yang baik ya. Sebuah yang penting kuda gitu. Itu diomongin sama Buya Hamka, saya ingat sekali. Ketika dia meninggal, itu wajahnya senyum. Aduh, kalau kamu lihat itu, kami punya fotonya nanti kalau saya kirim itu wajahnya senyum, betul-betul senyum. Meskipun orang yang datang nangis, waktu dia meninggal, itu jenazahnya yang datang taziah itu dari yang namanya Soeharto. Ada Malik waktu itu jadi wakil presiden. Dari presiden sampai tukang sapu masjid itu datang nangis, kemudian yang di daging itu senyum. Nah itu dia bilang, bisa nggak kamu merekayasa penampilan? Caranya gimana? Caranya bukan memberikan ilmu. Itu begitulah Buya Hamka. Sure, so luar biasa. Itu pertanyaan dari apa? Pesan saya deh. Dan itu tiga bandit so keeping. Pada tahu bukannya apa? Hilda kelas 2. Oh, bapak udah kelas 2. Bagaimana kesan Bapak terhadap pesantren dan United USP? Ini benar-benar menjadi perjuangan kiai biaya benar jam hari biaya jam hari. Saya cek kenal beliau itu nggak akrab amat waktu di Biostor. Hours. Ya, jadi yang saya tahu Pak Jam Ari dari Tegal ya. Baik Kendal. Kendal ya. Tapi begitu saya dengar dia di Jakarta Selatan, Darun Najam. Sana jauh. Itu yang dulu apa? Beliau teman tuh ya Pak Kiai aja. Iya. Waktunya pendiri dari. Iya. Pak Nanafe. Mana? Kalau anak-anak Pak Manop saya kenal. Pak Nur Badri sih, ada adik-adiknya juga. Bahkan istri saya itu pernah praktek ya. Jadi beliau ini jadi ada di Gizi, ada di Girik, dan dari Tinggi juga
makanan-makanan yang bergizi. Dan waktu itu beliau ditugaskan ke pesantren Darul Najah. Jadi saya beberapa pesantren saya sudah kunjungi, dan ini betul-betul kalau dikatakan sebagai pesantren anaknya Gontor, yang betul-betul akan mendidik seperti santri-santrinya. Itu Gontor itu banyak sekali santri-santrinya sudah jadi semua gitu. Ya, ada yang ada di Stockholm. Ya alhamdulillah ya, dengan bahasa dan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan modal dari Gontor itulah saya bisa keliling dunia. Dari modal dari Gontor itu pula lah saya menjalani karir hidup saya. Saya pernah juga sebagai wartawan. Lama saya menjadi wartawan dan bertugas ke mana-mana itu dengan bahasa yang saya miliki, baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Dan itu akan dilahirkan tokoh-tokoh itu dari pesantren, pondok pesantren. Mudah-mudahan termasuk kamu. Amin. Ya. Bagaimana sosok Kiai Jong Hani di mata Bapak dan rekan-rekan alumni Gontor yang lain? Itulah yang saya katakan. Beliau itu sudah benar-benar menjadikan pesantren ini sebagai anaknya Gontor. Dan saya juga punya kiai Pak Zarkasi ya, dan itu menjadi tokoh yang menjadi idola saya. Jadi bagaimana Pak Zarkasi itu, saya itu dulu waktu di Gontor itu punya trio pelawak. Abang saya cek 3 sekawan. Sudah kita nggak pelawak kan? Itu kalau tampil di koaf di aulanya Gontor, itu yang ketawa luar biasa. Itu teman saya Pak Haris tadi tuh. Ya, termasuk teman itu trio tadi. Jadi kami trio kami itu namanya Adul itu Afif, Duduk namanya Duduk orang Bandung, sama Rukman. Oh iya. Jadi trio itu kalau tampil di koah itu acara, misalnya acaranya resmi ya di Gontor itu Pemda tuh diundang, Pemda dari Ponorogo, dari Madiun tuh undang. Nah dia tuh melihat nonton kan, wah ini pelawak boleh juga nih. Lalu rupanya saya dipanggil Pak Zarkasi. Pak Zarkasi bilang, kamu habis ayahku itu berbisnis kamu untuk menjadi orang utama itu menjadi pelawak katanya. Kemarin datang tuh orang Pemda mau undang kalian untuk pertunjukan di sana. Wah, kalau misalnya diikutin bisa laku kalian. Wah, jadi begitulah. Pak Zarkasi itu begitu. Itu tadi diceritakan oleh Pak Aflatun. Nah itu pengalaman kami dengan Pak Zarkasi. Jadi hal-hal semacam itu juga bagi kita santri dan santriwati, kiai kita itu orang yang kita idolakan, orang yang kita teladani itu. Apa yang ingin Bapak sampaikan untuk para santri? Bahasa itu betul-betul kita dalami, serius, dan seperti saya itu tadi Saudidik misalnya, itu kita hafal. Mafrudat yang kalian hafal itu
kita resapi dan kita ya memang bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi, tapi kata-kata mutiara yang menjadi dorongan bagi kita untuk bergerak. Man jada wajada gitu kan. Man sabaro, man lebih gontor enggak. Man sabaro kita kan antri rumahan. Dan sabaro laparo. Sabar ya lapar. Dan begitu. Salam saya untuk Pak Kiai. Saya respect sekali pada beliau dan menjadikan sistem yang ada di Bogor diterapkan di sini. Kita kenal mana orang baru kenal MHI dan Najib. Iya. Pernah dengar? Itu teman saya itu. Teman main. Bahkan dia itu matrut. Tahu matrut? Matrut itu diusir. Dikeluarkan. Kenapa? Itu dia bikin tulisan mau kritik ketua kamar. Mau kritik ketua kamarnya. Mempersoalkan. Lalu akhirnya sampai sempat berantem karena dia dikeluarkan. Polis wajib kita ukhalit kan gontor juga. Din Samsudin Din Samsudin itu pernah jadi ketua umum PP Muhammadiyah, pernah jadi ketua MUI Majelis Ulama. Pesan pada kalian santri dan santriwati, biar orang ya kamu ada di satu tempat kamu bisa mewarnai lingkungannya itu, ya